warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Puri Wulandari SKM MKM, dosen tetap Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Trisakti Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan. Video ini disusun sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT tahun 2026. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Perkuliahan ini diberikan kepada mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS. Proses pembelajaran dilaksanakan selama 1 semester, terdiri dari 16 kali pertemuan, meliputi 14 kali tatap muka, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa mempelajari konsep dan prinsip dasar kesehatan lingkungan sebagai landasan pencegahan penyakit berbasis lingkungan. Untuk materi pembelajaran mencakup berbagai aspek kesehatan lingkungan, mulai dari penyediaan air bersih, sanitasi, pengelolaan limbah, pengendalian vektor, penyehatan rumah dan permukiman, hingga hygiene sanitasi pangan. Sebagai mata kuliah dasar, perkuliahan ini menjadi fondasi bagi mahasiswa dalam memahami konsep dan prinsip kesehatan lingkungan sebelum mempelajari mata kuliah yang lebih spesifik pada semester berikutnya. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu melakukan observasi, menganalisis permasalahan, dan menyusun rekomendasi sederhana berdasarkan hasil analisis. Tujuan pembelajaran tersebut disusun mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi. Selanjutnya, tujuan tersebut dijabarkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah sebagai acuan dalam penyusunan strategi pembelajaran dan penilaian. Untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran tersebut, proses pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan student-centered learning dengan model case-based learning. Melalui pendekatan ini, mahasiswa didorong untuk aktif berdiskusi, menganalisis permasalahan, dan menyusun solusi berdasarkan konsep kesehatan lingkungan. Kemudian, model ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik materi yang tidak hanya menekankan pemahaman konsep, tetapi juga kemampuan mahasiswa dalam menganalisis berbagai permasalahan kesehatan lingkungan melalui pembahasan kasus-kasus yang relevan. Sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa mengakses RPS, materi pembelajaran, dan referensi melalui e-learning Urindo sebagai persiapan untuk belajar. Selama proses pembelajaran, kegiatan diawali dengan penyajian fenomena atau kasus yang berkaitan dengan materi, kemudian mahasiswa berdiskusi, menganalisis kasus, dan mempresentasikan hasil diskusinya. Selama proses pembelajaran, saya berperan sebagai fasilitator yang memberikan pendampingan dan umpan balik untuk memperkuat pemahaman mahasiswa serta menghubungkan konsep yang dipelajari dengan kondisi nyata di masyarakat. Untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran, penilaian dilakukan secara formatif dan sumatif. Adapun penilaian formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran melalui diskusi, presentasi, penugasan, serta partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan penilaian sumatif dilaksanakan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam mendukung proses pembelajaran, referensi yang digunakan berasal dari berbagai sumber ilmiah yang relevan dan mutakhir, meliputi buku ajar, termasuk buku ajar yang saya susun bersama tim penulis, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta regulasi di bidang kesehatan lingkungan. Berikut ini adalah pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kelima mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah dipaparkan. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua diberi kesehatan ya sehingga bisa mengikuti perkuliahan dengan baik ya. Sebelum memulai perkuliahan, silahkan kalian presensi pada QR code yang tersedia pada layar. Ya, pada sesi hari ini ya kita masuk pertemuan kelima ya mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan. Nanti pada hari ini kita akan membahas analisis penerapan hygiene sanitasi depot air minum isi ulang. Oke. Nah, sebelum kita memulai materi, saya ingin menyegarkan ingatan kalian. Nah, pada sesi minggu lalu kita belajar apa? Materinya, ada yang masih ingat? Oke, good. Nah, lalu apa bedanya air bersih sama air minum?
Saya mau Novel? Ibu, perbedaan air bersih dan air minum adalah air bersih biasanya digunakan sehari-hari untuk keperluan mandi atau mencuci, sedangkan air minum adalah air yang dikonsumsi. Oke, kita beri tepuk tangan buat Novel. Ya, baik. Nah, apakah semua air bersih dan air minum ya, terutama air minum, aman dikonsumsi? Enggak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa di sini yang di rumahnya mengonsumsi air minum isi ulang ya, tapi dari depot air minum isi ulang? Wah, oke. Saya mungkin bertanya ke Rizky ya, kenapa memilih depot air minum isi ulang? Karena murah Bu, terus bisa diantar ke rumah. Oke, murah dan bisa diantar ke rumah. Oke, ada yang ingin menambahkan? Praktis Bu. Tidak? Oke, Hemat praktis. juga, lebih ekonomis. Lebih ekonomis. Nah, kira-kira menurut teman-teman, ya, benar nggak sih air yang kita konsumsi dari depot air minum isi ulang itu benar-benar aman? Ya, Katanya sih bersih, Bu. ya, nanti kita bahas. Oke, ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini kita nanti bukan hanya belajar tentang konsep ya hygiene sanitasi di depot air minum saja, tetapi juga menganalisis dari sebuah studi kasus. Ya, kemudian nanti kalian menyusun rekomendasi. Ya, jadi nanti kalian bermain peran sebagai tim investigasi. Gitu. Oke, nah tadi kalian sudah menjawab ya, ada beberapa yang mengatakan bahwa kenapa memilih air minum isi ulang ini karena lebih praktis, ya lebih ekonomis. Ternyata jawaban kalian sebagian besar sama dengan masyarakat, ya kebanyakan masyarakat bisa dilihat di slide, ya lebih ekonomis. Ya bayangkan kalau satu penghuni rumah dalam satu rumah gitu ya, ada beberapa penghuni gitu dengan ekonomi yang mungkin kurang gitu ya. Mungkin mereka akan lebih memilih untuk ini ya, mengambil air minum dari depot air minum isi ulang. Kemudian mudah dijangkau. Ya, bisa kalian lihat dekat kampus saja banyak nih ya depot air minum isi ulang yang mulai dari mungkin tampilannya mewah sampai yang mungkin biasa aja ya tampilannya. Oke, kemudian praktis, nggak perlu masak-masak. Ya. Oke, pelayanan cepat mungkin bisa sistem delivery ya di telepon saat airnya habis. Minta tolong nggak diantar ke rumah. Itu juga bisa ya memudahkan. Nah, mungkin sebagian besar masyarakat kita menganggap bahwa depot air minum isi ulang ini aman, ya dianggap aman, sudah aman. Oh, karena memang sudah difilter gitu ya, menggunakan teknologi canggih gitu ya. Nah, kemudian ramah lingkungan. Tidak perlu seperti kita membeli air kemasan botolan. Ada yang bawa botol di sini? Ya, oh di belakang ada ya. Nah, dibandingkan air kemasan yang botolan, ya mungkin air kemasan yang galon itu lebih praktis, tidak perlu gonta-ganti galon, ya. Dan untuk harga, kalau kita compare, ya di tempat kalian harganya berapa sih depot air minum isi ulangnya? 7.000. 7.000. Ada yang 5.000. Oh, ada yang 5.000. Oke, di tempat saya itu 9.000. Itu ya masih di bawah 10.000 lah ya intinya. Oke. Nah, kira-kira dari semakin banyaknya depot, ya depot yang bagus, pelanggannya banyak, kira-kira airnya bersih atau enggak sih? Airnya aman nggak sih? Nah, belum tentu. Untuk itu, ya kita harus tahu dulu, ya kalau misalnya saya sebagai pelaku usaha ingin membuka depot air minum, ya saya harus mengetahui dulu persyaratan hygiene sanitasi depot air minum ini. Ya, yang pertama perizinan. Ini seringkali diabaikan, ya oleh pemilik depot. Perizinan ini nggak ada. Ya, terutama ada yang tahu atau pernah melihat ketika kalian yang mengguna air isi ulang ya di dalam depotnya itu gitu ya dipasang sertifikat layak hygiene sanitasi. Ada nggak kira-kira? Ya, nggak ada ya. Kan harusnya biasa ditampilkan ya. Kemudian air baku. Nah, menurut kalian ya air baku atau sumber air baku di depot air minum itu biasanya berasal dari apa sih? Oke, pegunungan. Berarti dari pegunungan dibawa pakai apa? Truk tangki. Oke. Terus apa lagi selain air pegunungan? Air panas, betul. Terus apa lagi? PDAM, ya betul. Ya, jadi macam-macam nih sumber air bakunya. Ya, kemudian bangunannya. Ya, mungkin teman-teman ketika di tempat tinggal kalian ada banyak depot yang berjejer. Ya, ada yang sudah banyak ya. Ininya namanya yang franchise-nya ya yang sudah tersebar, ada yang masih dia disatukan sama punya warung gitu ya, macam-macam ya. Kemudian peralatan ya, peralatannya ini kira-kira memenuhi nggak, sering diganti nggak, sering dirawat nggak
ya, filternya, kerannya, selangnya itu juga harus diperhatikan ya, terutama ini hygiene operator. Pernah nggak kalian ngelihat operator pada saat pengisian air minum isi ulang ke dalam galon gitu, dia tidak cuci tangan? Pernah nggak? Ya, nggak pakai APD. Oke, terus apa lagi? Nah, sambil merokok. Nah, ini ya. Atau misalnya kukunya panjang nggak dipotong, ya, pakaiannya kurang bersih, ya, atau ketika habis main HP, ya udah nggak cuci tangan. Ya, padahal mungkin di depotnya sudah disediakan tempat cuci tangan, ya. Nah, kemudian pemeriksaan kualitas air. Apa kira-kira yang diperiksa? Oke, mikrobiologi. Bakteri apa aja? E. coli, terus total coliform. Bedanya E. coli sama total coliform apa? Izin Bu jawab. Kalau E. coli adalah bakteri Escherichia coli-nya dengan harusnya 0 ya Bu ya, tidak terdeteksi sama sekali. Kemudian kalau total coliform ini adalah jumlah mikroorganisme yang ada di dalam air. Oke, sip, betul ya. Kita beri plus dulu dong. Buat novel ya, betul ya. Jadi pemeriksaan kualitas air, E. coli sama total coliform. Nah, indikatornya untuk penyakit apa dampaknya? Yang kalian tahu? Ya, banyak misalnya kasus-kasus masyarakat yang konsumsi air minum isi ulang kena diare, atau balita. Ya, balita yang konsumsi air minum isi ulang gitu ya, mungkin tidak dimasak terlebih dahulu sama ibunya ya, langsung dikonsumsi, itu juga meningkatkan kasus diare ya. Ya, selanjutnya ini ada pemeriksaan kualitas air. Kira-kira untuk pemeriksaan ini biasanya indikatornya apa aja yang diperiksa? Mikrobiologi, oke. Apa saja? Oke, ada mikrobiologi, kemudian kimia, fisika. Oke, kalau saya tanya mikrobiologi ada apa aja? E. coli dan total coliform. Kalau E. coli, apa yang bisa siapa yang bisa membedakan E. coli sama total coliform? Oke, novel. E. coli ini adalah bakteri Escherichia coli yang menyebabkan penyakit dan harusnya 0 totalnya di dalam air minum. Kalau total coliform adalah jumlah mikroorganisme selain Escherichia coli yang ada di dalam air. Oke, kita beri tepuk tangan untuk novel. Nah, misalnya nih ya, kalau di 6 indikator ini ada salah satu yang tidak terpenuhi, kira-kira kualitas air minum yang dihasilkan aman atau enggak? Aman, ya. Oke. Nah, inilah alasannya kenapa masyarakat kita masih banyak yang mengkonsumsi air minum isi ulang dari depot air minum. Ternyata berdasarkan data ini ya, Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, sebesar 31,7% rumah tangga ini menggunakan air minum isi ulang sebagai sumber utamanya. Jadi ini ada gabungan ya. Jadi ada yang air minum isi ulang dari depot, ya. Kemudian ada air minum isi ulang dari galon kemasan yang bermerek, ya. Nah, untuk itu ya diperlukanlah hygiene sanitasi di Damyu supaya memastikan bahwa air yang dikonsumsi masyarakat ini benar-benar aman untuk kesehatan. Oke, nah ini ada video ya, nanti saya putarkan video, kalian nanti mengamati apa saja yang ada di video ini. Satpol PP dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaksanakan sidak atau razia ke-6 depot air minum di Jakarta Timur. Ya, berdasarkan hasil uji laboratorium ditemukan bakteri yang mengindikasikan air minum tidak aman untuk dikonsumsi. Pemirsa, untuk masyarakat menganggap bahwa tentunya depot air minum isi ulang merupakan salah satu opsi masyarakat untuk mendapatkan air bersih dengan harga yang terjangkau atau murah. Namun bagaimana jadinya apabila air yang mereka konsumsi ini mengandung banyak sekali bakteri jahat yang tentunya ini menimbulkan dampak jangka pendek seperti diare dan juga jangka panjang. Oke, baik, video sudah selesai kita tonton. Sekarang saya ingin mendengarkan ya hal apa yang bisa kalian amati di video tersebut. Oke, Alda. Dari Satpol PP sama dari Dinas Kesehatan. Terus ada juga ditemukan 6 depot yang tidak memenuhi syarat. Oke, betul. Ada lagi yang ingin menambahkan? Tadi sih dilihat di video ada tempat penyimpanan dari galon-galonnya tuh nggak aman ya. Ya ditumpuk gitu ya di luar. Di pinggir jalan, itu kan posisi depot di pinggir jalan. Oke. Nah, dari video ini pernah nggak kalian lihat di tempat kalian depotnya? Seperti itu. Ya. Jadi galonnya ditempatkan di mana? Di pinggir, di luar ya, ditumpuk. Ya, kemudian botolnya juga kadang dipisahkan, ya, galon sama tutupnya. Ya, oke. Nah, dari video itu ini adalah alur investigasi.
Jadi teman-teman nanti bermain peran ya. Jadi ini ada alur investigasi depot air minum isi ulang. Yang pertama kalian harus identifikasi kasus. Ya, identifikasi kasus. Misalnya ada laporan terjadi peningkatan kasus diare pada masyarakat. Ya, laporannya itu menunjukkan bahwa mengkonsumsi air minum dari depot air minum isi ulang yang sama. Gitu. Kemudian nanti ditentukan tim ya dan merencanakan investigasi. Kemudian ada observasi lapangan. Ya, mengobservasi menggunakan lembar checklist. Yang ketiga inspeksi sanitasi, kemudian yang terakhir hasil lab. Oke. Nah, ini hasil investigasinya. Ya, bisa kalian perhatikan, silahkan. Nah, kemudian ada diskusi kelompok. Ya, saya minta dibagikan 2 kelompok. Tim A ini, tim investigasi A, tugasnya itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang paling berpotensi menyebabkan kontaminasi air pada depot air minum isi ulang. Ya, kemudian tim B ini memberikan rekomendasi. Ya, rekomendasinya ini yang bisa diperbaiki oleh si pemilik depot. Itu ya. Saya beri waktu 3 menit. Ya, silakan untuk berdiskusi. Kita sudah selesai untuk diskusi kelompoknya. Sekarang masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya mulai dari tim A. Siapa yang mau presentasi? Saya Bu, mewakili tim A. Silakan. Kita beri applause dulu. Baik teman-teman, ya, izin Bu Puri, saya dari perwakilan tim A akan memaparkan hasil investigasi tentang faktor risiko apa sih sebenarnya paling berpengaruh dalam kontaminasi pada depot air minum isi ulang X. Di sini kami menemukan 3 faktor yang paling menurut kami harus diatasi ya. Yang pertama adalah dari personal hygiene operatornya sendiri, di mana tidak memakai APD dan itu menyebabkan potensial kontaminasi silang. Lalu dari sisi sanitasinya, dari lingkungannya, di mana galon dibiarkan bertumpuk, tidak diberikan tempat khusus yang bisa menghindari dari vektor ataupun cemaran lainnya. Dan yang terakhir adalah dari pemeriksaan, di mana masih ditemukan hasil Escherichia coli atau E. coli yang positif dan juga ada total coliform. Sekian dari kelompok A. Terima kasih. Oke, kemudian tim B, ada tanggapan? Oke. Jadi kalau misalkan Coba berdiri. jadi saya mau menanggapi ya. Apakah itu sudah dilakukan uji laboratorium dan itu diujinya itu kapan dan pelaksanaannya itu sudah berapa kali diinvestigasi? Oke, gimana? Baik, Tim A? terima kasih. Saya izin menjawab dari tim A. Ini sudah kita lakukan monitoring evaluasi juga dan secara berkala, setahun sekali memang dasarnya seperti itu dan juga standar dalam inspeksinya. Lalu hasil laboratorium yang kami dapatkan adalah merujuk pada hasil laboratorium yang diambil oleh puskesmas setempat, di mana hasil penelitian terbaru yang dari laboratorium kesehatan daerah menyimpulkan bahwa masih adanya total coliform dan bakteri Escherichia coli. Jadi bisa disimpulkan bahwa itu adalah hasil investigasi terbaru. Terima kasih. Oke, kita beri applause untuk tim A. Ya, bagus ya. Jadi tim A ini sudah menggunakan ya data dari hasil observasi lapangan, kemudian inspeksi sanitasi, dan yang terakhir adalah hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, jadi seorang sanitarian itu tidak hanya melihat hanya dari satu informasi saja, tetapi harus melihat dari berbagai dokumen. Ya, tadi sudah ada observasi lapangan, kemudian ada inspeksi sanitasi, dan yang terakhir adalah hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, menurut kalian, ya, mana yang lebih kuat ya untuk menunjukkan air minum tersebut terkontaminasi bakteri? Hasil lab, betul ya, hasil lab. Oke, sekarang saya mau dengar ya rekomendasi dari tim B. Silakan, siapa yang mau presentasi? Oke. Izin Bu Puri, saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi tim D. Ini rekomendasinya yang pertama tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Novel kalau misalkan hygiene persorangannya itu masih kurang. Jadi kita merekomendasikan untuk personalnya
memakai APD lengkap dari masker, penutup kepala, dan mencuci tangan PHBS sebelum melakukan pelayanan. Yang kedua, kita merekomendasikan untuk disediakan sarana sanitasi hygiene seperti wastafel dengan air mengalir dan sabun cuci tangan. Oke, yang kedua itu ada tadi dijelaskan juga tentang galon-galonnya yang diletakkan di pinggir jalan begitu aja. Jadi kita merekomendasikan untuk ada rak khusus untuk galon yang tertutup dan bersih. Yang terakhir itu kan ada tentang hasil labnya ya Bu ya, yang tidak memenuhi syarat dari E. coli dan coliform. Jadi sesuai dengan kita yang mengacu pada standar Permenkes 2 tahun 2023 itu kita merekomendasikan untuk pengecekan lab rutin 3 bulan sekali, cek lengkap dari fisika, kimia, mikrobiologi, dan juga tidak hanya dari Damimnya saja yang melakukan cek lab, tapi juga ada bukti cek lab dari pihak penyedia air minumnya yang diberikan oleh depo air minum itu. Oke, saya minta tanggapan dari tim A. Tadi kan sudah dijelaskan untuk dari tim B untuk investigasi, untuk rekomendasi. Kira-kira dari rekomendasi tadi yang sudah dilakukan, kira-kira rekomendasi yang menjadi prioritas utama itu sebaiknya apa? Yang paling pertama itu tadi ya personal hygiene yang paling penting. Karena kalau misalkan dari personal hygiene-nya ini juga dia tidak memenuhi syarat, ya otomatis berpengaruh kepada si air minumnya juga, karena kan dia melayani, dia itu seorang penjamah yang pasti memegang galonnya atau dia membersihkan selang airnya seperti itu. Yang kedua itu dilakukan uji lab seperti itu. Karena kan kalau misalkan uji lab itu belum tentu, kalau misalkan cuma dilaksanakannya setahun sekali belum tentu di pertengahan tahun hasilnya baik, karena kan kita juga harus melihat ya apakah filtrasinya sering dilakukan, terus abis itu UV-nya masih hidup atau enggak, seperti itu kan mempengaruhi hasil dari air minum tersebut seperti itu. Oke, bagus, kita beri aplaus dulu untuk tim B ya. Silahkan duduk. Jadi gini ya, benar yang disampaikan oleh tim B bahwa kalau suruh milih mana yang menjadi prioritas untuk si pemilik depot ya, supaya bisa dilakukan pembinaan ya, itu dilihat dari hygiene operatornya ya. Dengan cara apa kira-kira? Edukasi ya, edukasi pada saat pengisian galon tidak boleh merokok, kemudian mencuci tangan pada saat pengisian. Oke, baik ya, kita beri aplaus dulu untuk semuanya. Nah, ini penguatan berdasarkan bukti ilmiah ya. Jadi analisis kasus yang telah kalian lakukan ini sama dengan penelitian yang pernah saya lakukan. Ini di Pulau Gadung, Jakarta Timur ya. Jadi penelitian di 61 depot air minum isi ulang. Ini menunjukkan bahwa terdapat cemaran bakteri E. coli dan total coliform. Nah, ini berhubungan dengan sanitasi perawatan, kemudian hygiene operator, dan yang terakhir adalah lama penyimpanan. Ya, setelah kita diskusi ya terkait analisis kasus, kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Nah, sebagai calon sanitarian, ya kalian punya tips nggak sih untuk memberitahu masyarakat dalam memilih depot air minum isi ulang yang aman? Edukasi dapat kita berikan pada masyarakat sebagai calon tenaga kesehatan sanitarian adalah pertama, mengobservasi sebenarnya apakah depo air minum yang akan kita beli air isi ulangnya itu sudah memenuhi standar kesehatan atau tidak. Kemudian bagi masyarakat adalah dengan melihat lingkungan sekitar, lalu bagaimana kondisi hygiene operatornya, dan juga bisa menanyakan sumber air tersebut berasal dari mana. Seperti itu. Oke, sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini ya, kira-kira kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Oke, Muti? Untuk kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah kita harus memperhatikan aspek-aspek seperti hygiene, sanitasi untuk depot air minum. Itu juga sebagai calon sanitarian harus bisa melakukan inspeksi kesehatan lingkungan di depot air minum, mulai dari hygiene per orang, kemudian lingkungan depot air minum, dan juga hasil laboratorium dari fisika, kimia, dan biologi. Selain itu kita juga harus mengedukasi ke masyarakat agar masyarakat bisa pintar untuk memilih depot air minum dengan kualitas yang baik. Oke, good. Ada lagi yang ingin menambahkan? Cukup ya, sudah cukup lengkap, baik. Ya, nah sebagai tindak lanjut pembelajaran kita hari ini, saya buatkan tugas kelompok ya, tugasnya masih sama kayak yang tadi ya. Jadi lakukanlah observasi sederhana pada depot air minum isi ulang di tempat tinggal kalian atau di sekitaran kampus
gitu. Kemudian yang kalian amati ini ya, nanti laporannya diunggah ke e-learning gitu. Nah, untuk minggu depan kalian pelajari ya pengelolaan limbah domestik ya, materinya juga sudah ada di e-learning. Ya, sebelum saya tutup perkuliahan hari ini, apakah ada pertanyaan? Cukup ya. Baik, terima kasih banyak semuanya atas partisipasi aktifnya dalam berdiskusi kita hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan. Melalui proses belajar yang telah dilaksanakan, saya berupaya menciptakan pengalaman belajar yang aktif, partisipatif, dan berpusat pada mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menganalisis permasalahan dan menyusun rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Saya juga berkomitmen untuk terus mengembangkan kualitas pembelajaran agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.